Kita lihat, wow, ini 19 dan 20 ada peluang, walaupun kita tahu ini sedikit. Akhirnya kita berdelapan diskusi, kita dukung ini atau tidak. Akhirnya dalam lobby-lobby sebelum ini kita bilang, kita dukung ini. Habis itu Emir Tamin kita tunjuk sebagai juru bicara kita. Akhirnya setelah dibacakan Emir Tamin atas nama kita, karena kita sebelum meeting ini kita sudah dikasih poin. Pak, sorry Pak, ini resolusi UN Council ya Pak? Jadi Iya, resolusi tapi berdasarkan plan itu. Berdasarkan, jadi poin-poin ini poin yang BOP atau poin US Council Pak? Pertama, ada halaman ini ada di poinnya Trump. Oh, oke. Yang dimasukin ke resolusi itu. I see. Nah, akhirnya Emir Tamin bilang, Mr. President, we like your plan. Ya, plannya Trump kan jadi pertama 21, akhirnya jadi 20 dan sebagainya. Tapi anyway, we like your plan, but the problem is not us. The problem is Prime Minister Netanyahu of Israel. Nah, di situ Trump bilang, dia bilang begini, dia lihat ke kita, Emir Tamim kan di sebelah saya, dia let me take care of Netanyahu. Prime Minister Netanyahu. Dia let me take care of Prime Minister. I will convince him. Jadi dia kasih jaminan ke kita, dia yang akan menggait Perdana Menteri Netanyahu. Dan benar, ini kalau nggak salah pertemuannya hari Rabu atau Kamis, Perdana Menteri Israel datang hari Senin dan akhirnya dipanggil ke White House dan akhirnya dia juga terima masalah ini. Dalam perjalanan terjadilah gencatan senjata. Ya, terjadilah gencatan senjata pertama kali. Akhirnya berkuranglah penderitaannya rakyat Gaza. Yang tadinya ribuan mati, akhirnya total dalam 1 tahun gencatan senjata, ya ada pelanggaran, ada mati 600 sampai 700 orang. Yang darinya ribuan tiap minggu. Kemudian buka Rafah, ribuan truk masuk. Bantuan. Ya, sekarang ada 4.200 truk tiap minggu. Kalau tiap truk itu 10 ton, 20 ton ya. Pokoknya sekarang diperkirakan semua rakyat Palestina dapat makan. Bisa diselamatkan. Ini fokus. Tiba-tiba ada konsep Board of Peace, ya kan? Jadi, nah, Board of Peace ternyata rencana itu yang tidak ada Board of Peace itu dimasukin ke Dewan Keamanan. Resolusi 2803 yang tidak diveto oleh siapapun. Berarti Rusia dan Cina ikut mendukung, walaupun tidak eksplisit. Dia abstain, tapi dia mengizinkan resolusi ini. Nah, itu syarat kita. Jadi syarat saya dari awal, saya akan ikut dalam proses perdamaian. Indonesia siap menyumbang pasukan perdamaian asal disetujui oleh PBB. Akhirnya Board of Peace disetujui oleh PBB. Nah, kita tanya lagi 7 negara Muslim lainnya, bagaimana? Akhirnya kita ambil kesimpulan begini. Kalau kita di dalam, mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina. Kita tahu tidak gampang. If we are inside, maybe we can help. Dukung rakyat Palestina. Kalau di luar, pasti nggak bisa. Bikin adu. Jadi akhirnya kita putuskan kita masuk. Oke. Kemudian itu statusnya. Dan saya mengatakan selama kita di dalam BOP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar. Itu kesepakatan kita bertujuh, tapi saya sudah
ambil keputusan. Saya tidak akan nunggu yang 7 negara lain. Kalau saya ambil keputusan, kalau saya ambil kesimpulan tidak ada manfaat, mereka sudah tahu saya akan keluar. Ya, jadi saya setuju benar sama yang dikatakan Pak Mardigu. We must have leverage. Kita harus ada posisi tawar. Saya tidak tahu kenapa Indonesia diajak. Kita agak jauh. Tapi mungkin karena kita dianggap salah satu negara Muslim yang besar. Ya, Turki besar, Pakistan besar. Walaupun kita jauh dari situ, kita diajak. Jadi ya saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina. Dan itu mereka tahu. Dan saya selalu katakan dalam pembicaraan saya dengan tokoh-tokoh Barat, kita akan ikut. Dan kita siap kirim pasukan perdamaian, asal saya bilang, semua pihak setuju keterlibatan Indonesia. Pertama, tokoh-tokoh Palestina. Kedua, semua negara yang terlibat. Mesir, Yordan. Saya katakan tidak hanya Mesir, Yordan, dan bagi saya bilang, Mesir, Yordan, saya juga minta didukung oleh Arab Saudi, Qatar, UAE. Itu mitra-mitra kita kan yang baik. Dan saya juga mengatakan, de facto, Hamas harus menerima kita. Itu saya sampaikan. Karena we want to be a peacekeeping force. Kemudian oleh mereka, kita yang ikut di Board of Peace, itu dikasih kelonggaran. Namanya keterlibatan tiap negara diberi kesempatan sesuai dengan national caveats. Jadi keberatan-keberatan nasional boleh dihormati. Jadi kalau Board of Peace punya banyak kegiatan, negara X, kami mau ikut yang ini, kami nggak mau ikut yang ini. Itu boleh. Ikut serta dalam pasukan perdamaian juga begitu. National caveats. Kita tegas, kita tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas. Satu. Kedua, kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata di weaponization dari Hamas. Kita tidak mau ikut. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan manapun. Itu komitmen kita. Setelah terjadi perang begini, kita konsultasi, tapi de facto-nya adalah everything on hold. Ya saya sudah umumkan. Menteri Luar Negeri sudah umumkan bahwa sekarang kita tangguhkan. On hold. Kita tangguhkan semua. Sampai penjelasan lebih jelas. Ya kalau memang tidak ada suasana damai, bagaimana kita terlibat? Ya, itu pertama. Tapi sekali lagi kita harus hitung benar apa yang bisa kita buat bantu rakyat Palestina. Karena kita memang sangat diharapkan. Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia sangat diharapkan oleh orang Palestina. Bantuan kita, makanan kita, bantuan dari Basnas kita luar biasa, besar sekali. Kita siapkan Hercules, tapi barang-barangnya kan dari Basnas, dari rakyat Indonesia itu besar sekali pengaruhnya. Jadi situasi itu Pak Mardigu. Jadi kita lihat, tapi ya akhirnya sekarang kita harus bertindak dengan sangat hati-hati. Jadi di hold dulu Pak ya? Oh jelas, sudah saya umumkan udah dari minggu lalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.